Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal apa saja sih yang bisa membuat oli mesin itu rusak ya. Jadi kalau dari sisi mekanik gitu ya, mungkin ada yang ngomong, oh oli hitam itu bukan tanda olinya buruk gitu ya. Ada juga yang berpendapat bahwa oli mesin itu nggak kena panas. Jadi ya sering kan uji yang penulis lakukan, uji panggang oli itu dikritik karena ya nggak mungkin lah di mesin itu sampai ada panas kayak gitu ya. Mesin saya pegang biasa bisa kok. Mesin saya matikan 1 jam terus nempel pipi gitu bisa kok. Ya namanya panas mesin itu sebenarnya sumbernya dari mana sih? Orang-orang itu entah mengapa ya banyak yang mengabaikan ruang bakar. Jadi ruang bakar itu ya sebenarnya adalah bagian yang terpanas lah istilahnya dari mesin, karena pembakaran sumbernya di situ. Semua metode pendinginan, semua metode mendinginkan mesin itu kan sumbernya karena untuk mendinginkan ruang bakar. Jadi metode pendinginan ada yang pakai oli, ada yang pakai udara, ada yang pakai cairan gitu ya, pakai bulan disirkulasikan di sekitarnya silindernya untuk mendinginkan dinding silinder. Nah, oli itu juga lewat dinding silinder juga. Dinding silinder itu nggak ada pelumasan lain selain dari oli mesin. Kalau kita ngomong motor 4 tak ya. Kalau motor 2 tak ada oli samping. Kalau motor 4 tak nggak ada oli samping. Jadi ya oli ya sumbernya dari ruang oli. Nah karena olinya nempel ke dinding silinder, nempel ke belakangnya piston, ke ringnya piston, ya otomatis olinya kena panas. Dalam kondisi mesin normal, yang bikin oli cepat rusak itu adalah panas dari ruang bakar itu atau komponen-komponen mesin sekitarnya ruang bakar. Nah kalau ngomong ya yang bikin hitam oli itu adalah itu ada benernya. Tapi ketika oli cepat hitam, kita nggak bisa nyalakan itu saja. Nggak bisa nyalakan itu saja. Kenapa? Ya penulis sebelumnya sudah nunjukkan bahwa lah itu loh, ada oli yang cepat hitam, ada yang enggak. Jadi ketika dipanasi di tempat yang sama, ada yang langsung menghitam cepat, ada yang lama. Walau ujinya dilakukan berulang kali, posisinya berbeda, panasnya berbeda, kelihatan jelas bahwa ada oli-oli tertentu yang memang punya bakat cepat hitam, ada oli-oli tertentu yang memang lama untuk bisa hitam. Jadi walau bahannya dalam tanda kutip sama-sama mineral gitu ya, walau olinya itu ditulisannya full sintetik gitu ya, tetap saja ya ada yang mineral tahan lama, mineral nggak tahan lama. Ada oli full sintetik yang cepat hitam, ada full sintetik yang nggak cepat hitam. Nah sayangnya kita nggak tahu apakah oli cepat hitam atau enggak dari keterangan manapun ya. Kita harus coba baru tahu, oh ternyata oli ini cepat hitam. Nggak ada tulisannya dibungkus itu ya. Yang penulis lihat jadi salah satu yang bikin oli cepat rusak juga itu adalah kalau
oli itu kena fuel dilution. Artinya ada keausan pada komponen mesin yang terutama dari ruang bakar, sehingga mengakibatkan ada rembesan bensin ke ruang oli. Ada yang ngomong itu sisa bensin belum terbakar, tapi ya kita juga harus ingat bahwa bensin itu disemprotkan ke ruang bakar sebelum proses ledakan. Jadi dari proses masuknya udara campur bensin yang bisa jadi campurannya itu nggak sempurna ya, jadi bensinnya ada bentol-bentol gitu ya, nggak bentuk bintik, nggak bentuk gas ya, bensinnya belum berubah jadi gas, tapi masih berupa butiran-butiran air gitu ya. Kalau butiran-butiran airnya besar, bisa nempel ke dinding silinder yang ketika ring pistonnya bergerak menuju titik puncak, bensinnya ada yang kelolosan ya, ada yang lewat ya, jadi ring pistonnya tidak bisa secara sempurna membersihkan itu. Jadi pada saat bergerak ke atas, bensinnya jadi ada yang rembes. Mungkin setelah itu proses ledakan duar gitu, yang bensin yang di permukaan silinder juga jadi juga ya, enggak ada yang enggak kebakar, terus jadi di sapuan berikutnya jadi masuk ke oli. Nah, efek bensin ke oli itu sangat besar sekali, sehingga ada acuan ya, kalau dari uji oli terdeteksi 2% bensin di oli itu sudah dianggap olinya tidak layak pakai. Jadi cuma 2% saja sudah dianggap tidak layak pakai. Yang menyebabkan bensin ini efeknya buruk ke oli adalah karena bensin itu encer sekali. Jadi begitu oli kecampuran bensin, olinya jadi jauh lebih encer. Nah, karena oli jauh lebih encer, kemampuan perlindungannya kurang. Karena untuk bisa melindungi dengan baik, oli itu ada kekentalan minimalnya. Kalau terlalu encer, olinya nggak bisa memisahkan dua komponen logam yang saling bergesekan, yang saling berlewatan ya. Kalau nggak kuat jadi timbul gesekan. Kalau timbul gesekan akhirnya ya jadi makan aditif anti aus. Padahal aditif anti aus itu terbatas jumlahnya, sehingga kalau terus-terusan terjadi aditifnya habis. Kalau sudah habis, nggak ada lagi perlindungan mesin. Terus yang berikutnya adalah oli cepat habis. Nah, oli cepat habis ini sebenarnya karena mesinnya nggak sehat. Kalau oli cepat habis ya otomatis olinya itu jadi berkurang jumlahnya. Kalau oli jumlahnya berkurang, o-ringnya ini jadi nggak kuat. Kan biasanya olinya itu banyak. Kalau olinya itu banyak, maka ada bagian oli yang kena panas, balik lagi ke ruang oli, itu oli kebanyakannya masih dingin. Nah, kalau olinya jadi misalnya tinggal separuh, seperempat gitu ya, olinya akan jadi cepat sekali panas, karena ya jumlah olinya jadi sedikit. Oli akan cepat sekali rusak. Nah, kalau sudah dalam keadaan seperti ini, biasanya jadi akan muncul masalah, baik ada kerak, ada lumpur, ada rembes ya. Rembes itu biasanya terjadi karena seringnya ya, karena olinya itu tinggal sedikit. Selain itu juga ya karena olinya sudah kelewatan ya dipakainya ya. Oli sudah hitam dipakai terus-terusan gitu.
itu ngerusak seal. Terus yang satu lagi ya, walau ya sebenarnya banyak juga yang sudah paham, yang bisa merusak oli itu adalah kalau olinya itu dipakai lama ya, terutama sih kalau dipakai ngebut gitu. Karena apa? Selain dari suhu yang tinggi hasil dari keluaran tenaga yang lebih banyak, juga karena kecepatan tinggi itu membuat olinya mengalami shear gitu ya, jadi kegencet-gencet dengan sering. Nah itu akan membuat oli itu jadi encer, jadi lebih encer. Nah kalau kondisinya encer, oli itu jadi cepat rusak juga. Selain tidak melindungi mesin, olinya jadi cepat rusak juga. Jadi itu penting ya untuk memilih oli dengan kekentalan yang pas untuk kendaraannya, karena kalau terlalu encer olinya ya cepat rusak. Selain itu juga perlindungannya nggak ada. Oli juga kan jadi makin encer karena perjalanan jauh, itu juga ya akan mengurangi kemampuan oli juga ketika macet-macetan ya. Karena macet itu ya selain mesinnya selalu berputar, juga kena panas karena posisi berhenti, artinya sirkulasi udara jadi minim, baik udara untuk mendinginkan mesin secara langsung ataupun udara yang mendinginkan radiatornya. Jadi karena itu ya, terutama yang bikin oli awet adalah ya selain dengan pemakaian yang pendek-pendek, nggak jauh, mesin sering dimatikan gitu ya. Kalau misalnya memang bisa dipakai seperti itu, juga dengan memilih oli yang kekentalannya stabil walau dipakai lama. Jadi pilih oli yang enggak makin encer parah ketika dipakai. Tentu kekentalannya juga harus sesuai ya, karena percuma oli stabil kekentalannya tapi olinya terlalu encer, sama saja. Ada titik tertentu lah ya, dimana kita bisa nemukan oli yang tidak terlalu encer sehingga perlindungannya masih ada, juga tidak terlalu kental sehingga mesinnya nggak berat. Kalau kekentalannya pas, maka performa itu maksimal, mesin itu awet. Kalau terlalu kental, performanya turun tapi mesin awet. Kalau terlalu encer, performanya turun, mesin nggak awet. Jadi ya kalau dari sudut pandang awet, mending terlalu kental daripada terlalu encer. Ya wes lah, itu saja ya. Jadi kebanyakan yang bikin oli rusak, selain dari pemakaian, selain dari olinya sendiri, itu adalah dari kerusakan motor. Jadi kalau disimpulkan ya, oli awet atau tidak itu tergantung dari satu, olinya itu sendiri, dua, pemakaiannya, terus tiga, kondisi kesehatan mesinnya. Kalau cara pakainya ramah ke oli, pakai pendek-pendek, itu ya oli akan awet. Kalau olinya itu bagus, ya oli akan awet. Kalau mesinnya itu sehat, ya olinya akan awet. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.